Jadi anak yang potretnya bagaimanapun itu kita punya saham. Kita punya bagian di dalam pembentukan anak itu. Oleh karena itu ini jadi kok bab hamil jadi Mbak. Ini saya ini ngajari Fatihah kok ngajari sholat bisa ngajari hamil. Pelajaran yang sangat berharga Prof di pagi hari ini. Kita kembali untuk berintrospeksi. Sering kali orang tua ini ego banget sama anak Prof. Nyalahkan anak. Kamu ini jadi anak kok nakal banget. Naudzubillah. Lah sekarang kan umpamanya kita juga itu sudah di dalam kandungan ya. Sekarang waktu lahir saja, waktu setelah lahir, ya kan. Kemudian sehari-hari, anak itu kan madrasah pertama, sekolah pertama kan di rumah. Kan gitu. Lah bagaimana kemudian anak nakal, kemudian anak itu bilang, loh saya menjadi nakal karena saya kan kehilangan kasih sayang. Ditinggal gitu. Terus. Loh kan, sekali kehilangan kasih sayang. Sudah jarang di rumah, kalau pulang itu mesti tinggal marahnya. Karena capek ya Prof. Capek. Loh, marah-marah terus. Ini kan di dalam kandungan tuh ya sudah kita cetak ya. Di luar kita cetak lagi. Tak lagi. Oleh karena sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi yang sekarang lagi sakit ya, lagi sakit. Ini di Gresik ada yang lumpuh, ada yang stroke di Kekrian, di Pandaan, ada yang sakit sudah sampai 15 tahun ini SMS. Saya tidak bisa menyembuhkan itu, tidak bisa, jangan salah paham gitu ya. Itu saya hanya ngajari begini loh, ngajari saya makanya hari ini saya menulis Mbak judul artikel saya Sholat bersama Israel itu Prof. Iya, jadi itu nanti bisa diikuti di Twitter ya, Twitter saya, di Facebook saya, kemudian di WordPress Muhammad Ali Aziz bisa di itu ya. Itu kan judulnya Sholat bersama Malaikat Israel. Wow, kok menakutkan. Wah, ini bisa diterangkan Prof. Sedikit lo kok jadi sebelum kita judul Israel. Sebelum tidak apa-apa ya. Gini, dulur-dulur sekalian yang sakit ya, sudahlah, saya yakin itu sudah keputusan Allah. Nggak usah karena gara-gara kemarin makan daging, gara-gara nggak usah lah, itu sudah ada tanggalnya sendiri. Mau apa kita ini? Oh, kita ini sudah ada kapan kita sembuh itu sudah ada jadwalnya. Kapan sakit itu sudah jadwalnya. Itu Sayyidina Ali itu pernah mengatakan begini kok. Kalau kamu itu belum waktunya jatuh, belum waktunya kecelakaan, ya. Tidak kecelakaan. Iya. Lalu kamu mau jatuh, itu malaikat itu kemudian menyangga kamu, memegang tanganmu, memegang kendaraanmu supaya tidak jatuh. Tidak jatuh, karena malaikat itu tahu ini belum jadwalnya belum waktunya jatuh. Belum tapi kok jatuh? Belum lah. Nggak, artinya belum sampai kecelakaan gitu. Ya jatuh tapi nggak sampai luka lah gitu ya. Gitu. Itu malaikat datang untuk menyelamatkan. Ya. Tapi kalau sudah waktunya jatuh, kemudian malaikat nggak menghalau, nggak memegang kendaraan itu. Apa sebab? Biar karena sudah waktunya jatuh. Gitu. Jadi sudah takdir, Prof. Saya kira begitu. Lah, begini Bapak-bapak, dulur-dulur sekalian. Ya tentu saya ikut berdoa, mudah-mudahan Bapak sabar ya, diberi kesembuhan. Amin. Tapi begini, saya di situ saya tulis sholat bersama malaikat Israel. Kalau orang itu sakit, lalu hatinya tidak ikhlas, masih ada sedikit saja, sedikit. Kira-kira kalau di antara 100 garis itu hanya 2 garis yang tidak ridho sama Allah. Ya, itu ketika bertemu dengan Allah mati. Itu sama dengan dia bertemu dengan musuhnya. Ya. Siapa musuhnya? Siapa, Pak? Malaikat Israel. Bukan Allah. Allah. Loh kan dia nggak terima sama Allah. Sama takdir Allah. Iya kan? Jangan mengeluh. Jangan tidak diterima dengan sakit, dengan senang hati. Sebab dulu sudah ini berkali-kali saya katakan, dan itu penting untuk saya. Siapa yang mengeluh, maka Allah berkata, aku tidak ngurus kamu lagi. Wa ana bari'un minhu. Siapa yang mengeluh, kamu sudah tidak pantas berdoa untuk aku, maka carilah Tuhan selain aku. Ya kan? Iya. Berarti kan Allah sudah memutuskan. Lalu dia mati.
menghadap Allah. Loh, lha apa kon rene? Lah apa kon rene? Kamu kan sudah nggak terima dengan saya kan? Gitu. Hanya mengeluh saja ini. Nah kan, berarti ketika dia mati, dia akan bertemu dengan Allah. Allah sebagai musuhnya. Masya Allah. Allah sebagai musuhnya. Sekarang kalau saya datang ke Mas Hilmi dengan bawa poster, aku menolak keputusanmu. Lalu tiba-tiba datang ke Hilmi, aku datang Mas Hilmi. Lah apa ini? Lah apa teko? Saya nulis poster awamu. Ya kan? Apa Masya lah poster Allah. kita kan poster dalam hati. Nggih. Nah, Tinggal membalik saja. ya kan? Tapi kalau kita itu sakit, lalu diberikan sembuh, ya terima kasih. Kalau tidak sembuh dan kemudian mati pada saat itu, sujudlah yang lama, sujudlah yang lama, rukuklah yang lama. Jangankan yang sakit, yang sehat saja sudah saya minta rukuk lama kok. Ya kan? Ya. Jangankan yang sedang sakit, yang sehat saja di buku saya itu silakanlah. Kalau rukuk itu dihitung 30 hitungan, Nggih. silahkanlah sujud itu dihitung. Apalagi yang sedang sakit, kan? Yang sedang membutuhkan. Yang membutuhkan, kan? Lalu ketika sujud lama tidak merintih tapi berkata, ya Allah, ini memang berat ujian untuk saya, tapi aku ikhlas. Aku Subhanallah. tidak mengeluh, ya. Aku tidak mengeluh. Kalau kemarin ngeluh, aku maaf ya Allah karena kebodohanku. Aku mohon maaf. Aku tidak mengeluh ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho. Jangankan penyakitku ya Allah, ruhku ini milikmu. Jangankan badanku ya Allah, ruhku ini silahkan diambil. Ya, ridho. Malaikat Israel itu seperti di sebelahnya, tidak mencabut nyawa dulu sebelum selesai untuk mengungkapkan rasa pasrahnya, rasa senangnya itu, kemudian dicabut nyawanya. Maka judul tulisan saya itu salat bersama malaikat Israel, karena menjelang mati itu dia sudah ditunggu malaikat Israel, dan dia orang seperti ini, subhanallah, hanya sakit fisiknya. Subhanallah. Hanya fisik. Hanya sakit Iya. fisiknya. Iya, Prof. Ya, hanya sakit fisiknya. Lalu dia kembali kepada Allah, bertemu dengan kekasih. Subhanallah. Sebelum dia berjalan menuju Allah, Allah sudah berlari merangkul dia. Kau adalah kekasihku. Kau itu orang hebat. Kau itu orang pilihan. Berapa tahun saya membuat kau lumpuh? 20 tahun. Tapi saya terakhir, ya, kemarin kan 10 tahun kamu mengeluh, tetapi terakhir kamu tidak mengeluh. Kamu pilihan saya. Subhanallah. Ya, kamu Hidup. pilihan saya. Kamu adalah kekasih saya. Cobalah sekarang, kalau ada orang datang bertemu dengan kekasih, menghadap Allah seperti seorang kekasih, Disambut. seperti orang yang sudah dihias, seperti pengantin yang sudah dihias, ya, dihias, diberi parfum. Yang sana diberitahu, calon laki-lakinya sudah diberitahu akan datang istrimu, sudah diberitahu. Sudah disambut Ya, ya, Prof ya. ada parfum iya, semuanya. benar. Kemudian tiba-tiba datang, inilah kekasih, Subhanallah. kan? Senyum kebahagiaan. Aduh, Membangun kesadaran Iya. spiritual seperti ini indah. Aduh. Masya Engkau Allah. adalah kekasih. Subhanallah. Nah, Jadi- soal dengan kepasrahan ini Allah memberikan kesembuhan, itu tidak apa-apa. Seperti yang dialami Bu Yuni, Bu Yuni. ya Nggih. kan? Ini saya dia jadi soal dengan kepasrahan itu Allah memberikan kesembuhan. Ya alhamdulillah. Tidak pun ya alhamdulillah, karena kita ini akan bertemu dengan kekasih. Sudah pasrah. Kekasih. Jadi dulu ada orang yang ini apa ya, zalim lah gitu, penguasa yang zalim. Ya, kekerasan yang dilakukan. Lalu kena dia dicoba oleh Allah, Iya. enggak bisa gerak badannya. Lalu dia berkata begini, oh Tuhan, oh Allah, ketika aku sehat, aku bisa menyiksa sekian banyak rakyat karena kekuasaanku. Sekarang, oh Allah, lalat pun itu hinggap di badanku, aku tidak bisa ya Allah mengusirnya. Lalat pun aku tidak bisa mengusirnya. Ya. Gunung kuatnya. Jangankan musuh ya, Lalat pun. Aduh, itu makanya saya tulis di situ. Nah, ini berbicara soal malaikat ya. Sekarang saya tanya Mas Hilmi, Nggih, Prof. siapa malaikat yang paling akrab sama Mas Hilmi?
Rokib Atib. Rokib dan Atib. Betul. Itu karena itu mengikuti terus. Nggih. Saya tanya Mbak Nikma, Nggih. ketika jenengan mohon maaf itu di kamar mandi, malaikat itu ikut ke dalam apa enggak? Ikut, Prof. Hah? Ikut, Prof. Ikut. Malaikat membawa apa? Catatan, Bro. Catatan itu kan zaman dulu kan. Nggih. Kalau sekarang apa ya, Prof? Kamera. kira-kira? Kamera yang 10 dimensi lah. Wah. Semuanya Kalau kamera kita itu kan kalau memotret Mas Hilmi dari depan, punggungnya kan tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak. Tapi kalau 10 dimensi itu Semua semuanya kelihatan. terlihat. Oke. Sampai pori-pori terkecil Mas Hilmi itu bisa ditangkap oleh gambar itu. Kan? Insya Allah. Lalu peka suara. Mas Hilmi berbisik jangan kira nggak direkam. Dan ketahuilah malaikat itu nanti akan memutarkan seluruh film itu ketika kita menjelang mati. Menjelang, Bro. Menjelang. Coba lihat. Ketika sakaratul maut. Iya, coba lihatlah sekarang kalau Mas Hilmi belum pernah nunggu orang mati, menjelang mati. Oh, ibu saya juga dalam kondisi sakaratul maut saya menunggu. Oke, good. Ya, Iya. Mbak Nima belum pernah. Pernah, Beberapa Prof. orang. Lihat itu sebelum meninggal, itu kan mesti matanya ke kanan ke kiri dulu. Nggih. Itu sedang melihat rekaman video. Yang ke kanan, Bro? Sama saja. Ke kanan itu film yang bagus, ke kiri film yang jelek. Memang seperti ada yang dilihat Iya, ya, Prof betul. ya. Iya. Jadi kalau waktu kecilnya dulu pernah di Kenjeran. Hah? Lagi apa, Bro? Kalau kecil enggak waktu pernah kalau remaja. Lihat pemandangan. Oh, sudah besar ini aja, Bro. Ya, terus di keselekta di pojok-pojok itu. Maka rekamannya diputar kembali. Gak usah Diputar jauh-jauh, kembali. Bro. Ya. Di taman-taman Surabaya. Ya. Itu diputar kembali. Menjelang mati itu diputar. Siapa yang tidak nangis? Lalu lihatlah orang menjelang mati itu seringkali di sebelah sini ada air mata yang keluar sedikit. Betul, Prof. Ya, itu. Nggih. Saya sudah beberapa kali soalnya. Itu mesti keluar air mata. Ya air mata itu bisa saja karena filmnya bagus, alhamdulillah. Kalau jelek gimana? Jadi sekarang pun malaikat-malaikat semalam tuh bekerja semua merekam yang ada di tempat-tempat pelacuran itu direkam semuanya. Besok akan diputarkan semua. Nyoh. Tapi ini perlu. Kalau sudah dimaafkan Allah, film itu dihapus sama Allah. Subhanallah. Ustaz, Prof. Makanya coba kita lihat, seluruh gerakan sholat itu adalah minta pengampunan. Subhanallah. Jangan begini, loh minta ampun lagi Pak. Sujud sudah minta ampun, duduk di antara dua sujud, ampun lagi Pak. Loh ya apa nih? Ya. Terima kasih Bu, jazakallah. Amin. Iya kan gitu. Nah itu direkam semua. Lalu malaikat siapa yang paling tidak akrab? Paling tidak akrab. Yang paling ditakuti maksudnya, Malik Prof? Pokoknya Ridwan. yang paling tidak akrab ya enggak ya malaikat Israel. Yang paling ditakuti ini, Prof. Takut ini, Prof. Enggak boleh, Mbak. Nggak boleh takut padahal ya, Prof ya. Boleh. Iya. Enggak boleh. Nggak Orang boleh takut mati enggak boleh. Kalau Mbak takut mati itu sama dengan Mbak itu sedang daftar orang stres. Oh, begitu, Bro. Iya. Nggak boleh orang takut Israel. Entah apa. Orang ditakuti ya mesti datang. Mesti datang waktunya akan. Apa kalau Mbak menakuti terus dia nggak mau? Apa dia tuh jadi takut? Oh, tidak. Ya kan? Kalau sudah waktunya ya sudah. Sudah waktunya, ya kan gitu. Entah apa, enggak boleh. Rasa takut mati itu enggak boleh. Insya Allah, Prof. Ya, enggak boleh. Yang takut itu kan enggak punya persiapan untuk mati lah itu. Nah, Ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang paling jarang kita temui, kalau yang malaikat Ridwan itu kan nanti setelah mati toh Mas Gilmi. Setelah mati. Saya bicara ini malaikat yang di sekitar iya, kita. sekitar kita hari-hari saat ini kan gitu ya. Itu adalah malaikat Israel. Sebab malaikat Israel itu hanya datang ketika ada sinyal lampu bahwa ini sudah habis hidupnya, masanya itu sudah habis. Baru datang begitu, Seluruh Prof, rezeki ya. di stop, seluruh nafas hanya sekian pada detik sekian mati sudah itu baru malaikat Israel datang. Nah, itu. Apapun model kematiannya, Bro. Ya iyalah sama aja. Lalu orang begini, kalau mati bersama-sama itu kasihan ya, gopuwe malaikat Israel. Itu kayak orang nggak ngerti teknologi aja kan. Wong memadamkan lampu se-Surabaya itu dalam 1 detik bisa kok. iya. Lo kok bingung jadi ini sakno nyabut kono nyabut kiri nyabut kono nyabut kiri. Tinggal klik ya. Prof, sebentar, Prof. Sudah Tadi seperti ada ini.
rekaman yang luar biasa dari mulai pori-pori sampai sudah kelihatan. Sampai kemudian dicontohkan yang di tempat pelacuran semalam sudah terekam bagus. Allah. Ya Allah, ini kan sudah luar biasa sehingga tidak ada sesuatu untuk mengelak. Bagaimana sebaliknya, Prof? Ketika orang itu semalam itu dengan mengerjakan sesuatu yang baik, sholat malam misalnya dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Ya direkam lah, tetap direkam. Itu tetap direkam. Direkam, yang baik direkam ya. Oleh karena itu sekarang yang di jalan raya saya ucapkan selamat menjalankan tugas, hati-hati ya, jangan klakson yang keras ya, itu mengagetkan orang di depannya ya kan. Jangan meludah orang. Jangan meludah. Jangan meludah. Ada yang mengaku, Prof? Siapa Enggak mengaku, hanya begini. SMS saya lupa, tidak apa-apa Pak Ustadz, saya mohon maaf barangkali yang diterangkan meludah itu adalah saya. Saya bilang enggak apa-apa, sudah kering kok. Sudah kering. Saya katakan gini, andaikan jenengan enggak ngeludah, enggak akan ada penjelasan tentang itu. Ya kan? Jadi itu memang sudah dirancang, akan ada orang yang meludah saya, kemudian saya akan menjelaskan soal itu. Kan gitu. Ya sudah ya, saya ucapkan yang di jalan, saya ucapkan selamat jalan, hati-hati ya, jangan mendahului. Kalau di lampu merah, lampu lalu lintas itu ya jangan melewati garis depan lah ya. Jangan itu catnya itu cat dari pemerintah loh, Mas, uangnya rakyat, di garis itu supaya nggak melebihi situ. Ojo ngono lah ya. Itu ya kan, itu kan garisnya itu kan uangnya rakyat ya. Yang dipakai itu maksudnya, Prof, ya. Itu kan supaya ada gunanya. Jangan melewati itu, enggak langsung di depan. Ya kan gitu. Jangan. Itu dihindari lah seperti itu. Lalu supaya enggak stres tuh, kalau sudah di lampu itu jangan sekali-kali menghitung-hitungan. Oh iya. Jangan. Kenapa, Prof? Loh, itu sumber stres juga. Iya. Iya. Menghitung. Coba sekarang kalau kemudian di depan lampu terus dihitung 74, 73, 74, 19, toyer. Loh, sekarang saya tanya, tuh Lur, yang hitung-hitung begitu itu, apakah mempercepat hitungan? Oh tidak, Bro. Kan? Kan lebih baik santai. Tidak berbahala lagi ya, Bro. Kan? Itu dibacalah Yasin, itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wis ku telu kae lah, sedina ku telu kae. Ya? Daripada menghitung itu stres. Bagaimanapun orang yang menghitung dengan tidak menghitung lebih stres yang menghitung. Iya. Gitu. Karena betul enggak? Karena berkebutuhan, Bro. Nah, sekarang saya tanya ini orang di depan saya ini calon stres apa enggak? Itu, Mas Hilmi, kalau begitu menghitung enggak? Saya enggak, kebetulan enggak ada lampu merah, Bro. Enggak. Oh, dari Krian sini ada lampu merah sama sekali. Kalau waktu ke Surabaya misalkan. Oh, itu baru. Menghitung juga ya? Iya, menghitung. Ya, jadi berarti sudah daftar calon orang stres. Sudah kalau gitu saya nggak akan hitung. Kadang-kadang menghitung, Bro. Ya, berarti ya ini bara pintunya masih dibuka separuh ini. Kenapa sih kita kok jadi orang yang suka? Nggak tahu ini, Bro. Dihitung nggak dihitung ya waktunya itu nanti. Ya iya kan? Kita rugi loh, mau nggak berpahala. Kalau kemudian menghitungnya supaya kita siap-siap begitu, Bro. Lah untuk apa? Nanti kan lampunya nyala sendiri tuh. Iya. Untuk apa itu? Akhirnya kemudian baru sedikit. Lah, iya itu, Bro. Lah apa enggak ngerti di depannya itu ada orang yang mogok kendaraannya itu. Jangan kita ini sudah stres membuat stres orang lagi. Kan? Gitu. Itu terus turun. Terus ngamuk. Nah, masa pagi hari itu dimulai dengan amuan kayak gitu. Masya Allah. Kan enggak berkah harinya itu. Masih jam sekian terus udah mulai ngamuk. Ya, kadang-kadang enggak turun tapi meso. Wong hari kok dimulai dengan meso itu ya apa loh, Mbak? Alhamdulillah. Wong hari kok dimulai, perjalanan sehari kok dimulai dengan meso itu kan ya gimana?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini belum kita mulai untuk kelanjutan dari surat Al-Fatihah. Bu Yuni, subhanallah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini Bu Yuni yang tadi disebut. Oh, ini tak Bu Yuni itu. Bu Ya Yuni. Allah. Ya Allah. Beliau ini buka bak. Oh. Ini ya saya. Bapak Ibu Yuni, iya. Sebentar Bu Yuni masih diambilkan kursi. Beliau ini Prof yang kemarin ini sempat. Saya ini tahu suaranya lewat telepon, tapi belum tahu wajahnya. Subhanallah, cerah sekali. Oh, ini mesti, setiap hari. Iya. Beliau ini setiap hari selalu fresh, ceria, Prof. Alhamdulillah. Subhanallah, ibu pimpinan yang satu ini. Iya, sukses lah. Sukses lah. Itu sukses. Lah orang mimpin, orang sholatnya rukuknya lama, sujudnya nggak sukses untuk apa kalau gitu? Subhanallah, luar biasa beliau ini. Senang. Ini sama suami ya? Sama suami, sakit Prof beliau, tapi kemarin menyampaikan alhamdulillah subhanallah Mbak Nikmah sembuh total begitu. Saya tahu perjalanan sebelum ikut pendalaman ini beliau sudah berobat kemana-mana Prof. Oh gitu. Ya, sudah keliling ke sana kemari begitu. Gimana ini ada apanya? Gimana? Saya ini sholat, buku ini saya susun bukan untuk menyembuhkan loh ya. Saya hanya ngajari rukuk yang lama, sujud yang lama, yang ridho, jangan mengeluh. Kemudian ini ya itu, kemudian sekarang ada orang yang sembuh ya itu dari Allah, dari sujudnya itu. Kita sapa Bu Yuni nggih? Iya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita. Mantan penyiar Prof. Jadi suaranya juga senang sekali. Sekarang menjadi ibu. Saya jujur wajah ibu itu ada sinar luar biasa. Subhanallah. Ya. Senyum ibu itu sedekah untuk orang lain. Alhamdulillah. Itu kesan yang selama ini ditangkap karyawan-karyawan, pegawai-pegawai di sana itu. Smile-nya Prof. Iya. Murah senyum dan murah uang itu tambah bagus. Oh. Ya. Silakan Mbak. Saya kan belum tahu. Silakan Mas Helmi. Beliau ini sakit apa ini? Oh iya. Boleh diceritakan, Bu? Saya itu sebelum puasa itu jatuh dari tangga. Oh, nggih. Sebelum puasa. Iya, puasa kurang 1 hari jatuh dari tangga. Habis itu saya sakit, pijit sama 6 bulan itu saya mencari pengobatan ya ke dokter, tapi saya takut kalau ke dokter karena suruh foto, suruh macem-macem. Saya takut dioperasi. Medis ya. Iya, takut dioperasi. Ini baru difoto sudah takut. Belum kena jarumnya. Belum kena soldernya dokter ya. Akhirnya saya tuh cari pengobatan alternatif ya, sangkal putung, ya kemana-mana, terus pijet kemana-mana. Tapi kok bandel sampai 6 bulan. Sakitnya ini bandel ya Bu Yuni. Bandel enggak sembuh-sembuh. Padahal ibu sebagai kepala bagian Bu ya. Iya, harus pergi ke sana. Tapi kok ini kok sakit, berdiri aja habis duduk sakit. Jadi saya tuh berdoa, ya Allah, kok belum sembuh-sembuh. Kalau sholat mengalami kesulitan Bu Yuni. Nah itu koknya itu lah yang membuat kok. Iya itu saya kok belum sebenarnya itu yang menyebabkan kalau ibu tidak bisa menghilangi koknya Bu, itu bisa sakitnya sampai 6 tahun loh Bu. 6 bulan. Terus setiap hari saya kan berangkat kantor tuh mendengarkan Al Victor. Terus akhirnya kok ada pelatihan salat bahagia. Terus suami saya tuh mendaftarkan saya. Akhirnya kok saya di rumah sakit haji. Saya mengikuti itu, mendengarkan, alhamdulillah saya apa yang dipraktekkan di rumah sakit haji itu waktu pelatihan saya praktekkan di rumah. Alhamdulillah saya berlama-lama sholat, membaca tasbih apa yang dibacakan profesor, saya tiru di dalam sholat itu. Ya Allah, saya sakit lutut, sakit sekali, kanan dan kiri.
Waktu itu kan doanya hanya lutut sakit, terus saya ajari, jangan lutut saja Bu, yang mana Bu, yang kiri, sebut yang kiri gitu. Yang kiri dan kanan, ya Allah sakit, ya Allah. Akhirnya saya setiap hari melaksanakan sholat itu sangat dengan doa yang diajarkan oleh Profesor Ali Aziz. Saya terus berdoa, terus saya berlama-lama ditambah tasbih sama saya itu pertama 21 kali, habis itu agak lumayan ditambah 33 kali, dan terus saya berdoa ya. Berarti lebih dari 33 detik itu Bu. Iya. Lebih dari 33 detik. Memang enggak apa-apa kan. Kan kalau bisa kan 33 detik. Kalau 33 menit itu lebih bagus kan. Ya kalau subhanallah sekian itu berarti kan lebih tambah bagus. Sepertinya itu ada getaran itu loh Prof. Ada getaran titik, ada titik sakit, tapi saya teruskan. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah dengan sakit ini ya Allah. Saya ikhlas dan itu ya Allah. Subhanallah. Tapi saya yakin Kau pasti akan menolong saya. Nah ya itu Allah. kata-kata kunci itu pasti. Saya pasrah. Pasrah itu kata kunci juga. Ya Allah. Setiap hari saya siang dan malam saya berdoa. Akhirnya ikut pelatihan tanggal 5, tanggal 8 itu saya merasakan bisa duduk di antara dua sujud. Alhamdulillah. Sebelumnya Sholat nggak bisa ya nggak Bu bisa. ya. Saya kalau sholat berjemaah bersama saya masa itu saya duduk paling belakang karena takut Duduk. dilihat orang gitu. Akhirnya waktu tanggal 8-nya akhirnya saya bisa duduk, langsung saya menangis. Ya Allah, kok bisa? Kok Subhanallah. bisa ya Allah? Terus itu saya SMS Profesor, Prof, saya bisa, alhamdulillah Prof, saya saat ini sedang menangis. So kok bisa duduk? Pertama selama 6 bulan saya tidak bisa duduk, Prof. Saya biasanya duduk di kursi atau selonjor, sholat saking sakitnya nggak bisa. Akhirnya pada malam itu saya bisa. Terus saya laksanakan setiap hari berdoa, apa yang disampaikan diajarkan Profesor Ali Aziz, saya terus laksanakan di dalam sholat. Akhirnya kemarin tanggal 21 itu saya normal, alhamdulillah. Total Total sembuh semua, alhamdulillah. Total seperti semula sebelum Seperti jatuh. semula sebelum jatuh. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Ibu, waktu saya pasrah, saya pasti sembuh itu dibaca saat apa? Bu? Saat ruku, tapi enggak di mulut ya, tidak di mulut, dalam hati. dalam hati. Dalam hati, ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ridho dengan sakit ini ya Allah. Itu memang kata-kata kunci Mas Gilmi. Jadi kan satu, ikhlas dulu, lalu kemudian yakin kau pasti ya Maha Kuasa menolong. Yang ketiga itu, yang keempat adalah pasrah. Itu memang urutannya. Wah, Jadi yang pertama itu ikhlas. Kalau belum ikhlas itu hampir doa berikutnya itu nggak ada gunanya. Wah, kita harus ikut pelatihan ini ya. Oh harus. Nanti insya Allah Bu Yuni tanggal 3 Maret nanti kami akan mengadakan pelatihan juga nanti insya Allah. Iya Ibu, mudah-mudahan sembuh terus. Alhamdulillah, amin. Ibu harus prestasi. Oh insya Iya, Allah. harus prestasi. Bu Yuni. SDM yang sholat dan tidak harus beda. Kepala bagian yang sholat dan tidak harus beda. Jam kerjanya mesti lebih lama, ya kan? Jangan pulang sebelum pekerjaan tuntas, ya kan? Insya Allah. Nah, kadang-kadang disposisi aja itu sampai 2 hari, itu kan keliru. Mestinya ya sampai segera hari itu adalah urusan selesai, besok ada tugas baru. Tanda tangan aja sampai 2 hari. Kenapa itu? Supaya kalau ibu bisa melayani orang dengan cepat, Bu ya. Iya. Kalau lalu orang itu seneng, orang itu pasti doa khusus untuk ibu. Jadi sekarang ibu sehat sampai sembuh ini juga karena banyak yang dipermudah oleh ibu. Iya, doanya orang sekian banyak itu. Iya ibu, iya. Iya, terima kasih. Berarti kemarin Bu Yuni pada waktu tanggal 15 itu rapat pimpinan ke Bogor itu sudah sembuh ya Bu ya? Sembuh, tapi kemarin yang betul-betul sembuh. Kemarin yang Iya. tanggal 20 itu saya kemarin sama pimpinan saya kan sendirian, biasanya pergi-pergi sama suami karena sakit Oh, kaki. iya. Di situ waktu dari ruang tunggu ke bandara saya berpikir, ya Allah, apa saya bisa berjalan sejauh itu ke Iya. pesawat gitu. Terus sedangkan
teman saya itu kan lagi pimpinan, jalannya banter, saya bisa ngikuti, wah. Tapi alhamdulillah saya bisa selamat dan tidak apa-apa. Alhamdulillah. Bisa jalan. Bisa jalan. Alhamdulillah. Nggih, sukses Bu Yuni. Terima kasih. Salam untuk teman-teman semua yang ada. Salam untuk anak-anak semua, Bapak. Bapak berbahagia sekali punya istri seperti ini. Bu Sri berbahagia punya suami yang sesabar ini. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu berdua ya nanti terus bisa berkumpul seperti sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebab tidak sedikit orang yang hanya di dunia bertemu terus pisah di akhirat. Amin. Ya, terima gitu. kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Prof, Bu Yuni sekarang Masya kita ke ini ya Mas Helmi ya, ke kajian kita ya Prof ya. Kita sempatkan meskipun waktu nggak banyak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Prof ya. Oke. Iya. Oke, Prof. Ini kemarin kan apa namanya, alhamdulillah. Iya, gimana Mas Hilmi? Diteruskan ke yang mana ini? Ya sampai yang kajian Fatihah lah. Fatihah. Iya, kemarin kan alhamdulillah Mas Hilmi ya. Kemarin alhamdulillah, kita terangkan alhamdulillah. Nah, mengapa sekarang ya? Coba kita perhatikan tadi Bu Yuni yang sembuh tadi kan dimulai dengan ikhlas dulu, tidak mengeluh dulu, ya kan? Ya. Statnya itu loh, kan tidak mengeluh dulu. Dan ekspresi tidak mengeluh itu yang tertinggi kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Ya. Maka sholat itu kalau dimulai dengan rasa senang dulu, alhamdulillah, ya kan? Itu. Jadi alhamdulillah itu adalah ekspresi di mana, oh iya. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Ya, saya terima ini kenang-kenangannya. Iya. Iya. Terima kasih Bapak, Ibu. Oh iya Bapak. Iya. Bapak. Subhanallah. Tilur ada nuansa yang nggih ini. Ada nuansa yang bahagia begitu. Iya, ya. Hati-hati Ibu. Iya, jadi kan dimulai dengan ekspresi alhamdulillah. Sholat itu dimulai dengan ekspresi alhamdulillah, lega gitu. Kalau ada ikhlas tapi ada piak gitu gimana? Ya berarti belum perlu. belum. Misalnya gini, saya jualan rujak tapi sebenarnya ikhlas mencari pekerjaan itu, tapi kemudian kalau misalnya dibantu ada kata-kata ompok lah gitu. Iya. Ya belajarlah kita pelan-pelan lah. Itu belum ikhlas loh ya. Ya belum 100%. Belum. Jadi itu alhamdulillah itu ekspresi. Alhamdulillah itu Allah itu al-mahmudi fi kulli af'ali. Jadi alhamdulillah itu artinya Allah itu harus dipuji di dalam segala keputusannya. Allah memutuskan kita Allah memutuskan kita sakit, Allah memutuskan kita apa saja itu kita apresiasi. Nah, ini jangan salah paham ya, jangan salah paham. Saya mengajari begini itu bukan kok mengajari orang itu kemudian ndak usaha, jangan begitu ya gitu. Sekali lagi tolonglah baca buku ini. Ada SMS yang seperti saya ini ngajari orang yang pasif gitu. Enggak lah, saya tidak ngajari. Coba lihat buku ini yang komplit. Bahkan yang di bold itu ada tertulis jadilah patung dan jadilah kuda. Kan gitu. Kalau ada orang belum paham buku ini, belum membaca, apalagi kemudian seluruhnya belum tahu. Saya yakin dia ini hanya melalui siaran ini belum membaca gitu. Ya. Kalau udah membaca, di sini saya contohkan seluruh nabi itu mengajarkan ikhtiar. Seluruh nabi itu mengajarkan ikhtiar. Bu Yuni itu kan coba kan ya sholatnya ya doa ini pasrah, tapi kan coba ke dokter, ke tukang pijat. Ini kan namanya sudah ikhtiar kan? Iya. Jadi saya tidak ngajari orang pasif, bukan. Jadilah kuda ketika ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar, pasrahlah seperti Anda itu patung. Kan begitu, itu kan sudah ini. Jadi saya tidak ngajari orang kemudian nerimo, tidak begitu. Ya, jadi kepasrahan itu pada hasil, bukan kepada ikhtiar. Nah gitu. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Itu kemarin. Jadi dulur-dulur yang sholat kemudian membaca alhamdulillah, ya kan gitu, berhenti dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah gitu kan.
baru kemudian inilah hari ini kita berbicara tentang Ar-Rahmanir Rahim. Coba sekarang kita lihat ya. Kemarin alhamdulillahirabbil alamin, mengapa kita sebaiknya berhenti dulu? Karena Allah sedang menjawab. Kan? Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah menjawab, hambaku telah memuji aku, hamidani abdi, gitu. Lalu baru diteruskan Ar-Rahmanir Rahim, kan? Coba sekarang, mengapa Allah ini sifat-sifatnya yang tidak Allah maha penyiksa yang ditonjolkan, tetapi Allah maha pengasih, ya kan gitu kan? Allah maha pengasih, supaya kita ini berpikir positif. Jadi yang ditonjolkan itu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya kalau orang itu memulai hari dengan pikiran yang tidak positif itu jelek. Paham ya? Seperti contoh tadi itu. Ya kan? Kalau kita memulai apa saja dengan pikiran yang jelek, ya, pikiran-pikiran yang negatif, itu tidak bagus. Maka sekarang orang sholat itu kemudian diberi inspirasi. Allah itu maha kasih. Nanti hari ini saya akan bekerja, saya sebarkan kasih. Subhanallah. Kan? Kita sholat Ar-Rahmanir Rahim, aku pengasih. Aku harus bisa menjadikan istri saya itu memang saya layani dengan penuh kasih. Masya Allah, dunia akan terus tersenyum kan gitu, kalau kan? begini, Prof. Ar-Rahmanir Rahim, aku harus kasih kepada anakku. Anakku walaupun nakal begitu enggak. Saya katakan tadi itu. Kan nakal itu sendiri kan juga produk dari kita sendiri kan. Kita sendiri. Jangan kemudian itulah. Lalu kemudian aku harus mendekati dengan kasih. Kan gitu. Bukan orang kasih itu kemudian yang salah dibiarkan salah, bukan. Orang yang kasih itu ya membetulkan tapi dengan penuh kasih gitu loh. Ya, dengan penuh Prof, kasih. maaf sebentar, ini ada titipan dari Bu Yuni, Pak Yuni. Oh iya. Oh, dari Bu Yuni. Ini untuk panti, Pak ya. Ya, Pak ya, untuk panti. Kemana saja kan, Pak ya? Ya, baik, Bapak. Ya, saya sedang mencari dana juga, Pak, untuk panti, beberapa panti memang, Pak ya. Itu ada antara panti Al-Jabar yang sedang kita carikan tanah. Terima kasih, Bapak. Nanti saya sampaikan. Nanti tanda terimanya akan saya. Bukan panti saya, Pak, bukan. Saya tidak punya panti. Jadi itu. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah. Ya, jazakallah. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak ya. Ya, jadi begitulah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, penuh kasih. Jadi kemudian hari itu orang itu selalu dikedepankan pendekatan kasihnya itu. Ada nggak orang memecat orang tapi dengan kasih? Oh, aduh. Kan gitu. Lain dengan kata-kata saudara saya pecat, keluar. Wah, itu. Sering loh, Prof. Nah, kan lebih baik begini. Mas, mohon maaf ini ya. Karena sesuai dengan perjanjian Anda, dulu kan jika Anda melakukan A, B, C, D kan harus berhenti. Jadi ini mohon maaf, ini ada surat pemberhentian. Ya, begitu saya yakin Anda nanti kerja di tempat lain lebih baik lagi. Ya, halus gitu. Ya kan, gitu kan, yang namanya tidak pendekatan kasih. ya. Keluar, saudara. Ini kan ilmunya HRD ini. Kan gitu kemudian pendekati. Ya, ini Mas itu. Ini pesangonnya, salam untuk anak-anak. Ya, salam untuk istri, ya. Nggak jadi marah ini, Ya Prof, kan? ya, nggak jadi Saya marah. nanti berdoa dengan seluruh karyawan di sini, Anda akan menjadi karyawan yang baru besok di tempat lain. Saya yakin Anda prestasi. Saya tahu Anda baik, luar biasa, cuma hanya di sini pernah membuat kesalahan sedikit. Dan itu biarlah itu jadi pengalaman. Lalu itu pendekatan kasih, ya. Lalu pulang itu tetap dirangkul, ya. Lalu dicari sakunya, dimasuki uang sedikit. Masya Allah. Nah, ini untuk transport, untuk dari jauh, kamu dari Madiun ini supaya pulang. Ini tidak banyak, mohon maaf ya. Itu salam untuk keluarga semuanya. Iya. Ini namanya ini kan namanya tegas tapi penuh kasih. Tegas penuh kasih kan. Tidak dengan amarah ya, Prof. Jadi kasih itu tidak mesti kemudian membiarkan orang yang salah tetap salah, tidak begitu kan. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Ini pengumuman ya. Iya, untuk silakan. Ya, untuk siapapun. Prof, seorang biasanya disebut personalia ya. Yang semacam itu. Yang sering kita ketemukan bukan yang semacam itu. Oh, betul. Killer sudah pasti. Sering Sehingga dengan kemarahan. aja kesan kalau seorang
personalia itu kemudian satu ditakuti. Nanti jangan-jangan ini ada sesuatu bertindak semena-mena. Bagaimana ini, Prof? Ya, jadi begini loh, yang mana dunia ini memang antara teori dan praktek itu memang selalu ada kesenjangan. Nggak pasti. Artinya teorinya lebih indah begitu, Prof? Ya pastilah. Sekarang ajaran Islam itu kan baik, tapi kalau udah nempel pada saya nggak mesti baik. Nempel pada itu artinya itu seringkali teorinya yang kita bicarakan hari ini, saya nanamkan ikhlas, saya nanamkan kesabaran, tapi saya belum bisa itu kemudian bisa persis seperti yang saya jelaskan. Kan begitu kan? Ya oleh karena itu ya kita pelan-pelan lah untuk merombak diri kita ini. Itu. Jadi Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu pun dijawab Allah, Mas Ilmi. Atharu alayya abdi. Hamba saya ini sekarang lagi menyanjung aku. Nah, dijawab. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah, kemudian Allah menjawab hamidani abdi. Lalu kalau Ar-Rahmanur Rahim, Allah menjawab atharu alayya abdi, hambaku telah memuji aku, hambaku telah menyanjung aku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, tapi dalam bentuk skala besar. Pengasih seperti Ar-Rahman, bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, Mas Ilmi ya. Kalau Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, sekarang kita memberikan cahaya. Allah memberikan cahaya sinar hari ini, ya kan? Loh kalau nggak ada cahaya masa bisa hidup orang? Nah itu Ar-Rahman. Skala besar. Ya, skala besar. Kalau Ar-Rahimnya? Ar-Rahim itu yang skala kecil. Skala kecil dalam diri kita. Contohnya seperti apa ini, Prof? Ya kita bisa bernafas. Itu. Ya, itu. Lalu kita diberikan keimanan. Itu lebih kecil ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim tidak bisa dipisahkan ya, Prof? Ya, tidak bisa. Ya, bisa juga lah, bisa. Cuma ya memang lebih baik digandeng ya. Lalu Ar-Rahman itu juga bersifat universal. Kalau Ar-Rahim bersifat spesifik. Artinya kalau Ar-Rahman itu wujud kasih Allah kepada manusia tanpa melihat agama. Orang Islam dan Islam pun itu diberi hak hidup oleh Allah, dipersilahkan. Islam tidak Islam, bahkan tidak beragama pun itu dipersilahkan. Ini loh kambing sudah saya hidupkan, silakan Anda nikmati, kan? Inilah bumi yang saya hamparkan, silakan Anda pakai untuk golf, ya kan? Inilah air, silakan Anda minum, ndak perlu melihat siapa. Tapi kalau Ar-Rahim itu adalah khusus untuk orang mukmin nanti ketika di surga. Jadi ini perlu saya membuka kerepean ini. Mana buku saya? Ini tandanya orang tidak pinterin gini. Oh, kalau orang pinter itu langsung dak. Kayak kamu suruh. Kamu jalan. Ini mohon maaf, ini harus dibuka ini. Ini gak izin celok Ustaz. Nah, gini, ini ada hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi azza wa jalla mi'ata rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmat. Ya. Ar-Rahman tadi lah ya. Ar-Rahman kan Maha Pengasih. Allah itu mempunyai 100 kasih. Wa innahu qasama rahmatan baina ahlal ardi fawasi'athum ila ajalihim. Lalu berapa tadi Allah punya berapa? 100. Hanya satu yang diturunkan di dunia ini. Ya, hanya satu. Sebegitu bisa menikmatinya ini. Jadi kalau ada induk ayam, induk mboke petik ya. Lalu ketika anak itu diganggu orang dibendul, bendul. Iya, dicucuk. Ya. Sama ayam lain. Iya kan? Ayam lain. Iya, bukan. Kalau iki repot gak tahu ngene petik ya repot. Ngomong gak tahu. Hah? Coba kalau ono petik ayam itu punya anak, ya kan anaknya kan ikut kecil-kecil di belakangnya itu kan. Coba anaknya itu diganggu. Pasti dikejar kan? Sama mboke itu ya. Mboke dikejar. Repot nerangno gak duwe petik. Yang mboke yang ngejar, Bro. Wis mari ngene tuku petik kabeh. Prof, saya yang termasuk yang dikabul, Bro. Ya kan? Loh. Cintanya induk ayam kepada anak itu adalah bagian dari satu kasih yang diberikan Allah kepada manusia, kepada makhluk di dunia ini. Satu. Ya. Kalau Mas Hilmi tiba-tiba kemudian
besok diberikan uang orang 10 miliar. Amin. Amin. Ya, Saya kan dapat 10 miliar kebagian. ya. Lalu karena duduk bersama sini Mbak, kemudian yang 1 miliar dikasihkan Mbak Nima umpamanya. Mbak Nima juga seneng. Iya. Senengnya seperti itu baru percikan dari satu kasih ya Allah yang diberikan kepada manusia. Satu Ya, saja. satu. Wa dzakhara tis'atan wa tis'ina rahmatan li auliyai. Lalu yang 99 masih disimpan Allah. Ya, disimpan Allah. Jadi Allah punya berapa? 100. 100, Ya, oke ya. Satu diturunkan di bumi. Untuk semua Semua penghuni, manusia. penghuni bumi ini. Semua. Ya. Semua penghuni bumi. Termasuk makhluk-makhluk selain semuanya, manusia. semua manusia, makhluk, semua makhluk. Masya Allah. Makhluk. Sangat Makhluk ya. itu. Nah, yang 99 masih sekarang disimpan sama Allah. Ya. Lalu ketika nanti kiamat, yang kasih yang satu di dunia ini diambil. Digenapkan yang 100. ya, yang kurang tadi berapa? 99. 99. Jadi berapa? 100. 100 itu khusus untuk orang yang seperti Mas Hilmi, Mbak Ima, seluruh pendengar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang itu hanya berpikir dunia, itu orang yang sangat tidak mengerti ini. Berarti dia hanya puas dengan satu dan dia meninggalkan yang 99. Masya Allah. Kan? Sekarang lah. Apa artinya sekarang sakit? Ya, sudahlah terima sakit. Wong ini Bapak lagi disediakan 100 rahmat untuk Bapak. Ibu-ibu yang lagi sakit. Ini lagi Allah masih menyimpan untuk ibu 100 lagi nanti dikasihkan sama ibu. Sabarlah. Ya. Yang lagi usahanya bangkrut sekarang. Yang sekarang ada keluarganya masih di Medaeng. Sudahlah, jalani. Saya berkata kepada orang-orang di Medaeng, saya katakan, cobalah Bapak bisa mengintip alam itu, bisa mengintip alam, melihat apa itu langit itu, lihatlah. Itulah kasih Allah. Tenang. Terus saya katakan, saya kasih bunga mawar, saya masukkan ke sakunya, kemudian sekarang ambil bunga itu, hirup yang harum. Jadi orang di penjara pun sebetulnya itu masih bisa menghirup mawar yang harum. Dan tidak mesti orang di istana itu bisa menghirup mawar yang harum. Ya kan, paham maksud saya itu? Ya. Orang di istana laku kemudian pikirannya itu cemas terus kan tidak berarti bisa. Sama dengan di penjara. Iya kan, gitu ya. Jadi Allah masih menyimpan 99 dan besok yang di dunia ini sudah kiamat diambil, digenapkan 100 khususan li auliyai. Wallahu azza wa jalla qabidun tilkar rahmah allati qasamaha baina ahlil ardi ila tis'ah wa tis'in fayakmiluha mi'ata rahmatin li auliyaihi yaumil qiyamah. Besok 100. Jadi kita itu loh, orang jadi senang kayak begini saja itu sudah luar biasa. Sampai dia berkata, Pak, kesenanganku tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitu. Padahal Apa yang saya gambarkan kenikmatan ini masih sebagian kecil dari kenikmatan yang sesungguhnya. Wah, senang ya setengah mati. Besok 100. besok itu 100 ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kemudian kita ini itulah yang ditanamkan menjadi orang yang menjadi optimis gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih. Biarlah aku dimusuhi orang, tapi aku masih disediakan Allah 100 rahmat untuk saya. Kan? Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini sebagai terakhir soal yang rahmat ini ya. Nabi pernah begini. Nabi pernah kedatangan orang yang membawa burung. Membawa burung. Ini Nabi saya tadi itu lewat di sebuah hutan Nabi. Lalu saya ada suara anak burung. Akhirnya saya memanjat pohon. Saya ambil anak burung itu. Diapakan, Prof? Dibawa. Dimasukkan di tas. Seneng kan? Kecil kita dulu kan pernah kayak gitu. Iya. Karena saya ini jinteso dulu. Saya di sekolah nggak pakai sandal kok Mas. Iya betul. Sekolah tuh nggak pakai sandal. Zaman dulu bro. Iya. Aku mangane gini. Lah pokoknya susah. Aku di sekolah gak ada sandal. Iso profesor kok. Pohon pakai sepatu. Betul bro. Aku sekolah gak sandalan. Saya dulu pernah naik kelas itu
naik kelas gantungan, percobaan. Masa? Iya. Saya tidak pernah minta anak saya itu kamu harus ranking 1, tidak pernah saya. Tapi saya nuntut belajar. Iya, naikkan. Soal ranking itu gak apa-apa. Nek ranking dia takut kan, ranking 3, ranking 10 kan takut. Lah apa wedi kon? Yang penting kamu belajar. Oh ngaya biyen ranking 30. Tapi kalau tidak belajar itu saya jadi masalah. Tapi kalau ranking supaya anak tidak terbebani. Nah, setelah itu anak itu dibawa, dimasukkan tas mesin. Lalu ketika dimasukkan tas, ketika dalam perjalanan pulang itu di atas itu ada burung yang wor. Induknya kan? Iya, induknya. Induk nyari ya, Prof? Nyari lah. Di mana anakku? Kehilangan. Di mana anakku? Ini baunya anakku dibawa orang yang badannya tambun. Ini. Yang bawa tas hitam gitu ya. Ini terus sampai suatu saat tas itu terbuka sedikit, induk ayam itu nyelorot. Terjun ke bawah, langsung masuk tas. Masya Allah. Tahu kan kalau itu induk situ. itu di situ tahu, dan dia tahu resikonya, dia pasti kena mati juga. Tapi itu tetap diterjang ya? Demi kasihnya kepada anak burung, ya kan? Ya. Jadi sekarang yang ditangkap itu mboke ketangkap, anaknya ketangkap, ditunjukkan pada Rasulullah. Ini Rasulullah tidak bilang apa-apa. Rasulullah tercengang. Lalu Rasulullah berkata, dulur, ngerti kon? Itu namanya sayangnya induk burung kepada anaknya. Kamu tahu, kasihnya Allah itu melebihi itu. Kamu tahu, kenapa kamu pesimis? Kamu tahu, kalau induknya ayam untuk anaknya sampai pengorbanannya kayak macam-macam kayak gitu, kasihnya. Kamu tahu nggak? Kasihnya Allah kepada kamu itu kasihnya kamu Allah kepada manusia ini melebihi kasih itu. Masya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, yaitu Ar-Rahman Rahimin. Wah, ini belum selesai, Mbak. Ar-Rahman Rahim nanti kita lanjutkan. Kita lanjut ya, Prof, untuk ya? Jumat ke depan. Masih ini banyak catatan saya. Saya yang pendengar di rumah jangan dikira saya ini menghafal loh ya. Saya baca loh ya. Ya, saya baca. Saya ini enggak hafalan saya enggak kuat. Ini baru yang saya jelaskan pada halaman 47. Halaman 47. Baris ya alinea ketiga ini kan? Iya. Ya, alinea ketiga tentang 1, 2, 3 alinea ketiga ini. Prof, nanti kita lanjut kembali untuk kita akan belajar lebih banyak lagi dari dulur-dulur Al-Fitrah ngeten ya, Prof ya. Ini dilanjutkan insyaallah hari Jumat yang akan datang. Kami menyampaikan dari SMS yang masuk, Prof, mengucapkan terima kasih banyak pagi hari ini. Sudah diberikan kesadaran yang luar biasa gitu. Dulur Al-Fitrah nanti kembali bersama Prof Ali, saya Nikma Aziz, saya Hemra Ansari, tetap di Fajar Syiar Al-Fitrah. Dulur kembali masih di Fajar Syiar Al-Fitrah, kajian terapi sholat bahagia, tentunya bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Pagi ini kami berikan kesempatan yang mau bergabung, mau sharing, silakan di 8419393. Ini sudah banyak sekali. Kita sapa yang pertama ya, Prof. Assalamualaikum. Sebelum ini saya beritahukan dulu ya. Untuk yang mengikuti pendalaman terapi sholat bahagia, ini nanti Al-Fitrah juga ngadakan, ya kan gitu ya. Al-Fitrah ngadakan tanggal berapa maksudnya? Insya Allah tanggal 3. Insyaallah. Tanggal 3 Maret itu Al-Fitrah yang mengadakan. Lalu tanggal 17 itu juga ada dari panti Yayasan Sabilillah, itu mengadakan di Hotel Oval Surabaya. Itu juga ngadakan, silakan kalau mau berbagi dengan panti, nyumbang panti, kemudian dapat pendalaman sholat. Ini kontak personnya 71, kontak personnya ya, ini silakan dihubungi 7121 7121 21 lagi 28 7121 21 28 7121 21 28 Pak Abdul Aziz. Lalu pada tanggal 24-nya, 24, jadi yang tidak bisa tanggal 17 ya tanggal ambil 24.
Ini di Al-Qalbu, ini angkatan yang ke-6, bisa dihubungi dengan nomor 0811 342 002. Itu yang di Al-Qalbu. Lalu yang di Al-Victor insya Allah tanggal 3 Maret gitu ya. Ya, tanggal 3 Maret. Mungkin akhir Maret saya keluar negeri lagi. Akhir Maret ya, Prof ya. Ya, tapi akhir Maret saya, makanya ini diletakkan di Mas Kilmi kan minta tanggal awal. Ya, awal. Nggih, 3 Maret. Itu tanggal 3 Maret ya, Pak ya. Mas Kilmi itu. Tempatnya masih insya Allah menyusul, Prof. Cuma saya minta tempatnya yang ada AC-nya lah. Insya gitu. Allah. Karena ini sedang lama, mencari ini, Prof. Karena lama. Dan sebenarnya sudah ketemu, Prof, cuman belum kita belum kita fix-kan dulu. Iya, insya Allah lah ya. Itu jadi 3 itu silakan pilih mana yang kalau enggak bisa tanggal 17 ya tanggal 24 enggak bisa ya berarti tanggal 3. Tanggal 3 Maret itu kontak persisnya sudah saya sampaikan semuanya. Sudah, Prof? Ya. Kita menyapa yang bergabung pertama kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Ibu? Dengan Ibu Nia, Mbak Nia. Ibu Nia. Nggih, silakan Bu Nia. Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nia. Ini, Prof. Itu tadi mendengar dari penjelasan Profesor, setidaknya kita kalau menerima kayak nggak disenangi orang, supaya kita ini berusaha untuk sabar ya. Tapi namanya ini kadang-kadang ya itu tadi bisa saya berusaha gimana caranya lah untuk sabar. Tapi kadang-kadang pasang surut kan ya, begitu disakiti hati ini rasanya kok ingin membalas dengan gimana itu nantinya ya. Kita ini di saat ingin membalas gitu supaya redam gitu gimana. Iya. Ya, kepingin sekali menjadi orang yang lebih baik gitu. Baik Bu Nia, terima kasih, ditunggu nanti jawabannya ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nia, sebelum dijawab Prof Ali, nanti kita akan kembali bergabung dulu untuk yang bergabung di 93. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak? Ahmad. Pak Ahmad, silahkan Bapak langsung ke pertanyaan ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Profesor yang jujur. Apa Bapak? Apa Pak? Iya, sekolah yang gantung kan berarti menunjukkan kejujuran itu. Iya. Iya Pak, gantung saya gak munggah kelas Pak. Iya. Sawah adikku. Berarti jadi si pinter aku gitu loh. Oh jauh Pak, jauh sawah. Makanya ini kok seorang yang percaya ya. Cuman gedenya kalah banter sama ya. Gini Prof ya. Ini yang saya tanyakan kan masalah kasih gitu. Nggih. Masalah mengasihi kan gitu ya. Dan saya sendiri waktu ini berusaha mengasihi kan gitu. Maksudnya mengasihi itu mengasihi kasih sayang dengan istri gitu loh. Iya. Nah, yang saya tanyakan begini, hanya kasih sayang saja gitu loh. Umpama saya ini sudah satu bulan berusaha gitu loh, mengasihi sayang istri saya, soalnya umpamanya sedang sakit gitu ya. Tetapi di satu sisi, apakah saya harus mengasihi, gitu ya, menyayangi istri saya dalam satu sisi, sing jenenge cangkem lak butuh tangan lah, gitu loh. Itu kira-kira cara terbaik itu bagaimana, Prof? Gitu loh. Apa saya harus berhenti untuk demi istri saya, gitu. Apa saat istri saya tinggalkan kan balik tangan. Iya. Hanya itu saja. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Mohon maaf, istri Bapak sakit. Sakit ya Pak? Iya. Oh iya. Pak Ahmad, terima Iya. kasih, ditunggu nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad satu lagi Prof ya. Iya. Ya, di 93 kita sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu? Dengan Ibu Mukaromah di Mata. Oh, Bu Mukaromah ya. Silakan langsung ke pertanyaan Bu Mukaromah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Iya Ibu. apakah buku terapi bahagia 60 apa ya? Gimana, Mbak? Langsung deh. Iya Bu. Iya. Apakah ini untuk itu terapi sholat sunnah ya? Karena dengan sholat wajib kita selalu berjamaah tidak bisa
mengaplikasikan menyeluruh gitu. Ya mungkin di sini pasti ada perubahan yang sebelumnya kita tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih khusus tapi bisa. Tapi apakah seperti itu? Ya. Gitu saja, Prof. Baik, terima kasih Bu Mukaromah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa 3 penanya saja dulu, Prof? Tambah lah. Oh, boleh. 1 lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, terputus. Baik, silakan. Tetap 1 penelpon ya, sudah sangat cepat sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Pak Ibnu. Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Langsung saja, Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang kasih nih. Saya itu mengasihi ibu saya yang sakit ini. Tapi kata dokter itu diperiksa-periksa tidak ada penyakitnya itu. Ya katanya kepala saya sakit, nak. Sampai jangan pikir banyak-banyak, Mak. Saya tahu pikirannya itu mau nyelamati bapaknya itu mungkin mengada-adakan itu. Ya, itu dibilang yang ikhlas itu tadi seperti profesor tadi. Itu bagaimana caranya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Prof, tadi juga ada Bu Ria ya, Prof ya? Iya. Yang sudah diantar ke sini sendiri tadi suratnya. Saya baca dulu ya, Prof silakan. ya. Assalamualaikum, Prof. Saya Ibu Ria dari Lamongan. Saya kerja sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya. Saya menikah 15 tahun, tidak punya anak dan suami saya meninggal sudah hampir 11 tahun. Maka dari itu, Prof, saya harus keluar dari rumah yang sudah saya bangun bersama suami karena diminta ahli waris. Sekarang saya beli rumah, tapi rumah saya ini rumah yang saya beli itu hasil dari sita rentenir. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa karena rumah yang saya tempati itu punya orang hasil rentenir, Prof? Dan saya minta doanya supaya kami bisa ikhlas dan sabar. Iya. Tapi dibeli ya tadi ya? Dibeli, sudah dibeli tapi hasil sitaan dari rentenir itu. Nggih. Monggo, Prof. Iya, yang pertama Ibu Nia saya ucapkan selamat karena Ibu Nia ini sudah paham kalau membalas perilaku orang itu tidak baik itu. Itu kesadaran itu sudah luar biasa. Nah, sekarang kan Bu Nia ini kan minta bagaimana supaya niat membalas itu tidak muncul lah begitu ya. Gitu. Kalau ibu membalas, lalu dia merasa kesakitan dengan balasan ibu, lalu kita puas. Masa kita itu begitu toh, Bu? Menjadi orang Islam itu justru puas ketika ada orang lain menderita. Ya kan? Kalau kita itu puas melihat orang lain menderita, berarti nanti kalau kita menderita itu juga orang lain juga puas melihat kita. Jadi kalau orang itu menggigit itu adalah wataknya hewan. Gitu. Iya, betul. Kalau wataknya orang Islam itu adalah menggigit dan sabar, digigit tapi sabar. Kalau wataknya Nabi itu digigit dan justru yang menggigit itu diberi bonus. Itu ya, Prof. Iya. Sekarang kita pilih yang mana? Kalau ke tataran kalau Nabi, kita pilih kita supaya seperti Nabi, yang berbuat jelek sama ibu itu, biarlah itu urusan Allah yang membalas, tapi ibu akan berbuat lebih baik kepada dia, kan? Mestinya kepada yang ibu nganteri barang-barang sesuatu itu kan kepada yang akrab. Ini enggak, kepada musuh itu dikasih. Ya, dilunakkan hatinya. Itu akhlak Nabi. Kalau akhlak orang muslim biasa ini digigit dan sabar. Sabar ya, Prof. Ya. Kalau akhlaknya hewan itu digigit dan menggigit. Kita pilih yang mana, Ibu Nia. Lah Ibu Nia sudah paham kok ini. Cuma minta dukungan kita supaya tidak jadi membalas. Yang kedua, Pak Ahmad, ini saya ikut prihatin dengan sakitnya istri Bapak. Memang Allah sudah mentakdirkan istri wanita ini sakit di tangan Bapak. Ini memang titipan Allah. Lalu Bapak sudah menunjukkan kasih luar biasa. Kasih tidak cukup kan kalau tidak ada biaya untuk berobat. Ya kan?
Yang namanya kasih itu kan tidak hanya I love you toh. Ya kan? I love you tapi kalau duitnya kan ya apa kan? Ya kan? Tapi juga I love you, aku cinta kepadamu, aku kasih kepadamu, lalu inilah makan untuk kamu, inilah uang berobat untuk kamu. Jadi kalau ke bapak kemudian apakah harus keluar kerja ya enggak toh gitu. Loh istri saya enggak mau ditinggal umpamanya gitu. Diberi pemahaman. Ma, aku bekerja juga untuk engkau Ma. Kan gitu kan? Jadi tidak usah dimarahi lah. Umpamanya aku tunggonono terus, tunggonono. Lah lambe gak perlu badok lah. Lah iki wis loro tambah dibadok-badok gitu kan. Nah, kan lebih baik diajak ngomong. Ini mohon maaf Pak Ahmad, ini bukan kasus Pak Ahmad bukan ya. Saya hanya membayangkan jadi Ma, mohon maaf aku tidak bisa nunggu kamu tiap jam karena saya harus bekerja, dan bekerja itu nanti kan untuk pengobatan Mama, untuk makan anak-anak kita. Jadi mohon pengertian Mama, nanti kalau saya kerja kemudian saya segera pulang kok Ma. Iya, walaupun saya nanti bekerja saya tetap itu saya bacakan Fatihah untuk Mama. Iya Pak, silakan berangkat. Nah kan gitu. Jadi ini sudah klop, ya kasih, ya uang, ya butuh dan sebagainya. Jadi Pak Ahmad tidak usah keluar kerja toh Pak, cari pekerjaan itu susah loh ya. Nanti kalau ketika Bapak tidak kerja lalu uang tidak ada, kasihnya Bapak sudah tidak seperti ini lagi, sering marah jadinya Bapak, ya kan? Yang orang tidak punya duit itu kan mudah marah, emosi, kan? Ya, dan kalau Bapak nggak kerja demi supaya bisa ngeramut istri, terus Bapak kantongnya itu biasanya kan sudah montol-montol terus saya kok kempir ngono, itu mudah tersinggung nanti. Yang kempir itu mudah tersinggung ya Prof ya. Biasanya begitu ya. Saya beri gambaran aja Prof. Pak Ahmad ini adalah seorang supir luar kota. Jadi di Surabaya, Bali. Iyalah. Jadi kalau bekerja itu waktunya panjang. Sampai 3 hari sampai 4 hari itu baru pulang. Nah, asalkan istri itu paham kan enggak apa-apa tuh Mas. Yang namanya kewajiban itu gugur ketika yang mestinya punya hak itu mengikhlaskan. Gitu loh. Jadi suami ini kan wajib untuk nungguin istri. Tetapi kalau istri itu sudah ikhlas, itu maka kewajiban itu gugur. Iya. Gitu loh ya. Gugur berarti ya sudah, berarti tidak ditunggu tidak apa-apa. Untuk Bu Mukarromah ini sudah sekian kalinya ya Ibu Mukarromah. Ibu sholat jamaah, tetap sholat jamaah, sekalipun cepat, rukuknya tidak bisa lama tidak apa-apa. Tetap saja. Nanti kalau untuk sholat sunnah silakan yang berlama-lama. Tapi kalau ibu kebetulan di luar kota sama anak-anak, lalu anaknya dipesen, Cung, gue nek rukuk sing lama Cung yo, ibumu itu kepingin kon dadi imam terus sing rukuk sing lama Cung, aku tunggu awakmu Cung. Lah kan, takon pada suaminya, maka berjamaah nanti bisa agak lama, ya kan? Itu untuk Pak Ibnu. Ibu saya sakit dan kemudian kata dokter tidak ada apa-apa. Ini ada 2 kemungkinan Pak ya. Apa saja itu Prof? Kemungkinan yang pertama adalah memang penyakit biasa, cuma ilmu kedokteran belum menjangkau itu. Gitu ya. Iya, ilmu manusia itu terbatas Bapak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Walaupun profesor, walaupun dokter, mbok pemane gelare ya. Itu pun masih terbatas Bapak. Karena di dunia ini penyakit itu bisa aja penyakit yang baru. Jadi satu, kalau Bapak ingin sembuh, pertama itu hilangkan bapak atau ibu menduga bahwa itu sakit digawe wong, itu dulu. Ya, itu menyiksa itu. Itu menyiksa. Gitu, Prof. Menyiksa batinnya sendiri. Kan? Jadi sudah fisik duitnya, loro fisik duitnya, lalu sekarang ditambah lagi beban, itu berburuk sangka. Takon nang wong pinter jaren iya sing ganggu iki, wonge kurus dukur. Wong iku sering nang omahmu, api, sopan, tapi hati-hati mbak wong iku lho. Prof kok bisa tahu seperti itu ya, Bro? Ya kadang-kadang itu kan gitu. Iya. Ya. Nah, itu enggak usah percaya. Yang kedua, kalau sudah sakit menurut dokter enggak ketemu, itu biasanya itu namanya psikosomatik, sakit yang diakibatkan oleh jalan pikirannya sendiri. Pikiran. Ya pikiran itu. Lalu ini luar biasa, ibu ini kan, ibunya jenengan itu ingin nyelameti siapa? Iya. Orang tuanya. Iya. Tapi sekarang dana mungkin enggak perlu lah. Lebih baik begini, datang sajalah ke takmir masjid, ya.
nanti mohon dengan hormat ketua takmir masjid, nanti setelah sholat maghrib tolong, itu kan jamaahnya banyak 500 kan, atau hari Jumat ya. Oh, pas banyak sekali. Tolonglah, ini adalah orang tuanya ibu saya yang sedang minta didoakan sekian banyak. Subhanallah. Minta doa untuk orang tua di masjid yang itu orangnya lagi berwudu semua, lagi sholat semua, di masjid semua. Itu insya Allah itu tidak terkalahkan dibanding kalau ibu nyembelih sapi, lalu berkatnya gede ya di rumah. Terus itu juga baik juga. Tapi yang di masjid tadi itu, bahkan menurut saya ya, itu kan lebih orang dalam keadaan wudu semua. Suci. Itu ya. Lalu Pak Ibnu, mudah-mudahan Bapak tetap sabar. Salam untuk ibundanya, mudah-mudahan ibunda sudah tidak sakit lagi. Amin. Tolong diajari tadi, jangan berpikir diganggu orang. Nomor 2, tirukan seperti doanya Mbak Bu Sri Wahyuni tadi itu. 1, ikhlas ya, jangan mengeluh. Sakit yang pikir kepalanya cokot-cokot itulah ya. Ini soalnya begini. Ini kemarin ada 2 telepon dari Hong Kong ya. Dia bilang begini, aku ini Pak setiap malam itu mengonsumsi obat jantung, obat paru-paru, obat sembarang supaya tenang malam. Tenang. Itu setiap malam ya, setiap Prof, malam. ya? Sekarang sudah dengan baca buku ini, ikhlas ini pasrahkan anak Anda di Indonesia, suami Anda di Indonesia, pasrahkan. Sekarang sudah beritahu sudah tidak sama sekali. Ya Allah. Jadi begitulah Pak. Lalu untuk Bu Ria itu tidak apa-apa Ibu, ya tidak apa-apa Ibu menempati rumah yang sitaan rentenir, tidak apa-apa, karena Ibu membeli secara wajar, secara wajar. Jadi nikmatilah rumah itu, kemudian nanti dipakailah ngaji anak-anak kecil-kecil itu nanti supaya barokah. Amin. Ya. Bu Ria, semuanya pertanyaan pagi ini sudah terjawab tadi, mulai dari Bu Nia, ada Pak Ahmad, Bu Mukaromah, Pak Ibnu dan juga Bu Ria. Prof, terima kasih. Prof. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama. Doa, Prof. Iya. Untuk dokter yang mungkin sakit atau mungkin sedang galau atau mungkin sedang apa ini. Iya, mari kita berdoa bersama-sama. Saya yakin bahwa dalam minggu ini seluruh pendengar membaca Al-Quran, walaupun tidak banyak. Maka sekarang doa saya adalah doa untuk semua pembaca Al-Quran. Ya, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Ya Allah, hiasilah hidup kami dengan hiasan Al-Quran. Wa albisna bi khilatil Quran. Ya Allah, pasanglah mahkota yang indah di kepala kami dengan mahkota Al-Quran. Wa adkhilnal jannata ma'al Quran. Masukkan kami ke dalam surga dengan Al-Quran. Wa afina min kulli bala'id dunya wal akhirah bi hurmatil Quran. Selamatkan kami dari bencana dunia dan akhirat dengan kemuliaan Al-Quran. Waqdi hawaijana bi hurmatil Quran. Ya Allah, penuhilah seluruh keinginan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Washfi mardana bi hurmatil Quran. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit kami dengan Al-Quran. Warham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Quran. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada seluruh umat Muhammad dengan Al-Quran. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, dengan Al-Quran bukalah seluruh hati kami. Wa yassir bihi umurana. Ya Allah, dengan Al-Quran mudahkan semua urusan kami. Wa adzim bihi akhlaqana. Dengan Al-Quran, ya Allah, sempurnakanlah akhlak kami. Wa wassi bihi arzaqana. Ya Allah, dengan Al-Quran lapangkanlah rezeki kami. Wa nawwir bil Qur'ani kuburana. Dengan Al-Quran, ya Allah, jadikan kami ketika dikubur nanti merasa tenang, merasa riang dan terang. Jadikan Al-Quran yang kami baca besok menjadi orang-orang yang menemani kami di dalam kuburan kami nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Prof. Ya. Insya Allah hari Jumat yang akan datang kita akan lanjut kembali. Iya, masih halaman 47. Ya. Tolong pendengar membaca halaman 47 dulu dihayati supaya besok itu bisa mengikuti dengan lebih baik. Insya Allah Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dulur El Victor, Ya. alhamdulillah. Ini mengingatkan. Kenapa? Kalau pendengar bisa membuka buku. Tapi kalau yang belum punya buku gimana? Oh, gampang saja. Kebetulan alhamdulillah persediaan sudah alhamdulillah Untuk banyak. cetakan berikut ya. Cetakan Prof keempat tadi juga ada. sudah membawa, jadi bisa didapatkan di studio Radio El Victor, Jalan Raya Jemur Sari nomor 21 Surabaya. Ya. Ya, kita harus pamit undur. Mohon maaf. Terima kasih. banyak. Saya Helmi Ansori. Saya Nik